pun nih masuk YouTube. Episode 55. Dokterku itu istriku. Dengan hati-hati Raisya membuka pintu ajaib itu. Rendra yang mendengar decitan pintu kamarnya terbuka, memutar singgasananya. Dia melihat, Raisya pelan-pelan masuk ke dalam. Dia kembali lagi, lihat apa yang akan istriku lakukan. Ren, lihatlah, dia nampak imut seperti kucing, batin Rendra. Raisya mendekat ke arah Rendra, dia memegangi pegangan kursi tersebut dengan kedua tangannya. Jarak mereka sangat dekat, jantung keduanya berdetak sangat kencang, tapi ketika mereka hampir saja bersatu uman, Raisya menjauhkan kepalanya. Mas, hari ini kamu diam saja ya, N1 kemati apa yang Rei berikan untukmu. Bisik Raisya. Rendra mengangguk pasrah. J4 Raisya mulai M3R4 wajah tampan Rendra. Mas, kenapa wajahmu sangat halus seperti bayi, lembut dan licin, tidak ada celah sama sekali, wajah ini yang selalu membuatku terpana. Raisya mulai mengeluarkan kata-kata merdunya, membuat Rendra mersatunding, dia memtiga-jamkan matanya. Maafkan aku, sungguh aku tidak kuat lagi. Rendra langsung M3L4 HB1 Birkeni 4L Raisya. Rendra dengan semangat memacu M3 maju munferkan juniornya, menan 4M-kan B3 nih yang banyak di R4 H1M-nya, berharap Raisya segera akan segera H4M1L. Rendra mengempat bu juniornya perlahan dan meng 3C4 PD4 hai istrinya dengan lembut, lalu dia mer 3B4 hekan dirinya di S4 emping Raisya. Sayang, semoga Rendra Junior segera otu, atau kalau bisa dia sudah ada di sana saat ini. Bisik Rendra. Iya mas, amin. Jawab Raisya. Kamu kapan H41D? Sepertinya kamu belum H41D semenjak aku sembuh, kita tidak pernah absen B3 rem 4in. Kata Rendra. Mungkin minggu ini, waktu itu Rei baru 4 hari suci. Jawab Raisya. Waktu apa sayang? Goda Rendra. Sudahlah mas, jangan diperjelas juga, ayo kita B3RC dulu, lalu tidur, tidak baik tidur dalam keadaan junub. Ucap Raisya. Ayo. Rendra segera bangkit dan malah mengtigandong Raisya ke tanggal 4 Maret M4D, tapi kali ini mereka cuma M4D saja, tidak nambah lagi. Pagi itu setelah bangun tidur Raisya mencoba mengetes UR1-nya, karena UR1 pertama yang keluar akan menunjukkan keakuratan lebih daripada siang hari. Di dalam kamar mandi Raisya membasuh mukanya dan menunggu hasilnya dengan harap-harap cemas, sementara Rendra masih berkelana di alam mimpi. Setelah beberapa menit, Raisya mencoba melihat hasilnya, matanya membelalak, dan dia menutup mulutnya dengan kedua tangannya, terdapat 2 garis merah tertera di sana. Aku benar-benar H4 mil. Raisya mengelus P3 rootnya dengan lembut. Raisya mengetesnya karena beberapa hari ini dia sering merasa kram di P3 root bawahnya apalagi saat berhubungan. Senyum merekah menghiasi pipinya. Sayang, seperti kata papamu, ternyata kamu sudah ada di dalam sana. Gumam Raisya. Dia menyembunyikan T3 spek tersebut dan segera mengambil air wudhu, lalu membangunkan Rendra dan menyiapkan kepergian sholat mereka. Mas bangun, sudah subuh. Raisya dengan lembut membangunkan Rendra. Pemuda tersebut menggeliatkan tubuhnya. Morning K1 sayang. Ucap Rendra dengan suara beratnya. Aku sudah wudhu dan pakai mukena mas, ayo bangun nanti setelah sholat aku punya hadiah M istimewa untuk Mas Ren. Jawab Raisya. Rendra segera bangkit, menuju ke tanggal 4 Maret M4D, dia mengira hadiahnya Raisya akan memberi sarapan junior,
ternyata hal lain yang lebih membuatnya bahagia. Rendra segera mencuci muka dan mengambil air wudhu, barulah mereka menjalankan kewajiban mereka. Setelah berdoa Rendra menagih hadiahnya. "Sayang, apa hadiah istimewanya? Jadi tidak sabar," ucap Rendra. "Tunggu di sini sebentar." Raisya meminta Rendra untuk menunggu di sana. Dia melepas dan melipat mukenanya, lalu berjalan ke nakas, membuka laci di sana. Raisya memakai kotak perhiasannya untuk membungkus hadiahnya dan diberi pita kupu yang cantik. Raisya duduk di depan Rendra dan menyerahkan kotak tersebut pada Rendra. "Perhiasan? Aku kan laki-laki sayang, tidak memakai perhiasan." Rendra salah faham akan isinya. "Ih, kotaknya saja itu yang perhiasan, tapi dalamnya bukan. Mau buka sendiri apa dibukakan?" Raisya menawarkan dua pilihan pada Rendra. "Kamu saja yang membukanya, jadi deg-degan nih," jawab Rendra. "Mas pejamkan mata dulu ya." Raisya meminta Rendra untuk memejamkan matanya, sementara Raisya membuka kotak tersebut. Dalam hitungan ketiga buka matanya, 1, 2, 3, taraf. Rendra membuka kedua matanya pada hitungan ketiga tersebut, dia melihat Raisya memegang sebuah benda kecil yang terdapat dua garis merah di sana. Rendra tidak percaya dengan apa yang dilihatnya, dikuceknya lagi matanya dan dia memeriksa kembali benda tersebut dengan seksama, tapi tetap sama, ada dua garis merah di sana. "Sayang, kamu H4 mil." Rendra memastikan apa yang dilihatnya benar. Raisya mengangguk dua kali. Seketika Rendra menubruknya dan menghujani wajah Raisya dengan C1 umannya, lalu beralih ke P3 Ruth Raisya. Rendra sangat senang dan bahagia. "Aku hebat, ya Allah, kau kabulkan doaku untuk memberikan aku kesempatan memiliki keturunan. Ya Allah, beri kami umur panjang untuk menjaga dan mendidiknya dengan baik dengan jalan yang Engkau ridhoi. Amin." Raisya mengamini doa suaminya itu. Episode 56. Rendra sangat senang, dia mengangkat tebuh Raisya dan memutar-mutarnya. "Aduh, pusing mas." Raisya merasa sedikit pusing karena ulah Rendra yang seperti anak kecil mendapat mainan baru. Setelah Raisya mengeluh, dia baru menurunkan Raisya dengan perlahan. "Maaf sayang, aku benar-benar bahagia mendapat kabar ini. Haha, mama, papa." Rendra berlari keluar kamar, mencari Zain dan Kimi. Raisya hanya bisa tersenyum dan menggelengkan kepala melihat tingkah anarkis Rendra. Begitu menemukan sang ibu, Rendra mengangkatnya, dan memutar tebuhnya. "Hei, istri orang itu," ucap Zain, sambil memukul bahu Rendra, tapi bocah gemblong itu tidak peduli, dia menciumi wajah mamanya, menyalurkan kebahagiaannya pada sang mama tercinta. "Ren, ada apa sayang? Sepertinya kamu sangat bahagia nak," tanya Kimi penasaran. "Ma, Pa, Rensa Junior sudah otu. Aku mau menjadi papa," seru Rendra. Dia menyerahkan tespek tersebut pada Kimi. "Sayang, jadi mama akan punya cucu. Cucu pertama kita ternyata dari si narsis Pa. Haha, selamat ya sayang." Kimi tak kalah heboh dengan anaknya, dia memtigaluk Rendra dengan erat, mereka semua sangat bahagia. "Aku lebih pandai dalam mencetak gol, bahkan B3 ni unggulku lebih tokcer dari milik Sipit, haha." Rendra sangat bahagia, karena keinginannya, ingin segera punya anak dikabulkan Allah. Zain mengucapkan selamat pada menantunya tersebut, ketika Raisya sampai di sana. "Sayang, selamat ya, kalian akan menjadi orang tua, semoga keluarga kalian tambah berkah dan harmonis dengan hadirnya dia di dalam hidup kalian."
Doa Papa Zain pada Raisya dengan tulus. Ren, kamu harus ekstra menjaga istri dan anakmu, karena musuh sudah di depan mata. Papa tidak mau mereka menggunakan Raisya sebagai umpan untuk menangkapmu. Zain mengingatkan. Iya Pak, Rendra juga mikirnya ke sana. Rendra akan lebih mawas dan menambah pengawal bayangan untuknya. Dan kamu sayang, jangan mudah terpengaruh oleh orang asing ya, karena orang yang kelihatannya baik, belum tentu dia seperti yang kita bayangkan. Rendra memperingati istrinya supaya lebih mawas diri dengan orang yang ada di sekitar dia. Rendra juga menelpon Peter memamerkan kalau dirinya lebih jago mengtiga tak anak daripada kembarannya. Ih pamer, gue memang masih menunda punya anak, sebelum kita berhasil mengalahkan Red Wolf, lihat saja nanti, gua akan langsung punya 3 kalau perlu. Jawab Naela yang tidak terima diejek oleh Rendra. Rendra membuat janji dengan Dr. Mila, dokter kandungan terbaik di Pandawa, dia juga termasuk dokter senior dan sudah recommended. Tapi hari ini beliau masih berada di luar kota, nanti sore jam 15, beliau kira-kira akan sampai di Jakarta, dan langsung ke Pandawa, spesial untuk pasangan pemilik rumah sakit. Sayang, nanti dokter Mila sore baru sampai di Jakarta sekitar jam 3 sore, jadi kamu boleh beraktivitas seperti biasa, dan jam 3 tunggu aku di ruangan dokter Mila ya. Rendra mengizinkan Raisya beraktivitas seperti biasa, tapi harus mengurangi porsi kerjanya. Terima kasih Mas, aku janji akan mengurangi jam kerja serta membatasi pengunjung praktek, akan ada Dr. Mario yang menggantikan praktekku. Jawab Raisya. Oke good girl. Rendra mengacak rambut Raisya yang sudah dikuncir dan tinggal pasang hijab itu. Rusak nih, Mas. Kesel Raisya. Jangan cemberut, nanti aku bisa gemes dan tak makan sekarang lo ya. Ancam Rendra. Ampun, Papa ganteng, kita mau kerja, nanti kalau harus mandi lagi bisa lama. Jawab Raisya. Haha, biarin aku mau meski harus mandi 10 kali sehari, biar makin putih, halus dan kinclong. Jawab asal Rendra. Tuh kan mulai deh, sini mana dasinya Tuan Muda Narendra, biar saya pasangkan. Ganti Raisya yang menggoda. Silahkan Nyonya Rendra tersayang. Rendra menyodorkan dasi yang sedari tadi dipegangnya. Pagi itu seperti biasa Raisya berangkat ke rumah sakit, dia akan mengurangi jam kerjanya demi kesehatan si buah hati. Hari ini dia cuma punya jadwal mengunjungi pasien yang baru operasi serta membuat laporan bulanan. Di lobi Raisya sudah dikagetkan Vina sahabatnya. Selamat pagi Nyonya Bos, makin cantik saja, memang bedaya ternyata kalau istri Sultan. Ledek Vina. Tidak usah meledek Vin, aku masih seperti yang dulu, tidak ada yang berubah. Jawab Raisya. Enggak gimana tambah cantik begini, oh ya kabarnya Tuan Rendra membebaskan Salman karena Ratu sedang hamil anaknya, bagaimana ceritanya? Kepo Vina, sebenarnya sudah dari kemarin-kemarin dia ingin bertanya tapi tidak sempat. Oh itu? Iya kasihan Ratu, dia kan juga korban. Salman berjanji akan membahagiakan Dokter Ratu, dan tidak mengulangi hak yang dulu, dia juga berganti nomor, supaya keluarganya tidak terus mencarinya dan meminta uang. Orang tua Dokter Salman juga tidak tahu kalau sekarang dia sudah bebas. Asrendra juga mengantarnya ke tempat Prof. Stephen dan mengakui semua kejahatan dia dan akan bertanggung jawab pada Ratu dan anaknya. Jawab Raisya. Ternyata selain tampan, Babang suami berhati lembut. Sindir Vina. Tidak usah menyindir, waktu itu Mas Ren, bilang ke Dokter Salman kalau semua keputusan berada di tanganku.
Gelar dokter punya Salman diturunkan menjadi dokter umum, dan dia sekarang bekerja di kebun binatangnya Mas Rendra. Kamu tahu tidak, kalau selama ini kan Salman takut kucing, ternyata dia malah dimasukkan ke kandang kucing. Jadi Salman stres dan bahkan ingin bunuh diri saja. Raisya menceritakan kisah Salman selama berada di tempat penyekapan. Hahaha syukurin, gue acungin 2 jempol untuk Tuan Rendra atas ide briliannya. Dia tidak perlu menggunakan kekerasan tapi, ini dengan ini dia bisa kapok, untung tidak gila sekalian. Jawab Vina yang masih sebel pada Salman mengingat tingkah masa lalu dia yang sulit untuk dimaafkan. Lalu dokter songong itu sekarang kerja apa? Kepo Vina. Mas Rendra memberinya pekerjaan menjadi dokter hewan di kebun binatang Mas Rendra. Ternyata Mas Rendra tidak melepaskan dia 100% tapi malah diminta merawat binatang-binatang buas di markasnya, termasuk si Bella kucing yang selama ini bersamanya, menjadi jatuh cinta pada Salman. Tahu itu ada-ada saja itu Mas Rendra, memang binatang jatuh cinta pada manusia. Haha. Memang suami lo itu unik dan tidak ada duanya Ray. Kalau ada stok seperti dia. Oh dong buat gue. Goda Vina. Enak saja memang dagangan ada stoknya. Jawab Raisya sebel. Haha cemburu dia. Goda Vina.